Shalom, salam podcast Eksposisi Alkitab. Kita akan belajar apa saja nama-nama Allah dalam Alkitab dan apa arti daripada masing-masing. Setiap nama Allah menggambarkan aspek berbeda dari sifatnya. Berikut adalah beberapa sebutan untuk Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab. Eloah, Allah perkasa, kuat, masyur dalam Kejadian 7 ayat 1, Yesaya 9 ayat yang ke-6. Secara etimologis, El berarti kuasa, seperti yang dalam konteks aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu. Kejadian 31 ayat 29. El dapat diartikan juga sebagai integritas, Bilangan 23 ayat 19. Kecemburuan, Ulangan 5 ayat 9, dan belas kasihan dalam Nehemia 9 ayat 31. Namun akar pengertiannya tetap sama. Yang kedua, Elohim, artinya Allah pencipta, perkasa dan kuat. Kejadian 17 ayat 7, Yeremia 3 ayat 33. Bentuk jamak dari Eloah yang mendukung doktrin Tritunggal. Dari kalimat pertama di Alkitab, sifat kuasa Allah sudah terbukti ketika Allah Elohim berfirman supaya bumi menjadi ada. Kejadian 1 ayat yang ke-1. El Shaddai, yang maha kuat, pelindung Yakub. Kejadian 49 ayat 24, Mazmur 132 ayat 2 dan 5 menyatakan tentang kekuatan Allah sebagai yang terutama di antara segalanya. Berikut nama Allah Adonai, yaitu Tuhan. Kejadian 15 ayat 2, Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-15 digunakan untuk menyebut YHWH yang oleh bangsa Yahudi dianggap terlalu suci untuk diucapkan oleh manusia berdosa. Di Perjanjian Lama, YHWH lebih sering digunakan dalam konteks Alkitab sedang berinteraksi dengan umat pilihannya, sedangkan Adonai lebih digunakan ketika Allah berinteraksi dengan orang non-Yahudi. YHWH atau Yahweh atau Yehovah, yaitu Tuhan, Ulangan 6 ayat ke-4, Daniel 9 ayat 14, secara tegas merupakan satu-satunya nama yang pantas untuk Allah. Terjemahan dalam Alkitab bahasa Inggris Lord, yaitu Tuhan, yang penulisannya memakai huruf kapital seluruhnya untuk membedakannya dengan Adonai atau Lord. Pengungkapan sebutan ini pertama kali diberikan kepada Musa. Aku adalah aku dalam huruf besar seluruhnya. Kejadian 3 ayat 14. Nama ini menunjukkan kedekatannya, kehadirannya. Yahweh hadir, terjangkau, dekat kepada mereka yang memanggilnya untuk meminta pembebasan. Mazmur 107 ayat 13, pengampunan Mazmur 25 ayat 11, dan tuntunan Mazmur 31 ayat yang ketiga. Yahweh atau Jireh, Tuhan menyediakan. Kejadian 22 ayat 14, nama yang dikenang Abraham ketika Allah menyediakan domba jantan untuk dikorbankan sebagai pengganti Ishak. Yang berikut Yahweh Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Keluaran 15 ayat 26, aku Tuhan yang menyembuhkan engkau baik dalam tubuh maupun dalam jiwa. Dalam tubuh berarti dengan mencegah menyembuhkan penyakit, dalam jiwa berarti mengampuni kesalahan. Yang berikut adalah Yahweh Nisi, Tuhanlah panji-panjiku. Keluaran 17 ayat 15. Panji di sini dimengerti sebagai tempat yang bisa diandalkan. Nama ini juga memperingati kemenangan di padang gurun atas bangsa Amalek di Keluaran 17. Yahweh Mekades, Tuhan yang menguduskan, membuat kudus. Imamat 28, Yehezkiel 37 ayat 28. Allah membuat jelas bahwa hanya Ia sendiri, bukan hukum, yang dapat membersihkan umatnya dan membuat mereka kudus. Yahweh Shalom, Tuhan itu keselamatan. Hakim-Hakim 6 ayat 24, nama yang diberikan oleh Gideon untuk altar yang ia bangun di depan malaikat Tuhan, yang meyakinkan Gideon kalau ia tidak akan mati seperti yang ia takutkan sebelum melihat dia. Yahweh Elohim, Tuhan Allah. Kejadian 2 ayat 4, Mazmur 59 yang kelima. Sebuah perpaduan antara nama Allah unik YHWH dengan kata dasar Tuhan menunjukkan Ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Yahweh Tzidkenu, tulisannya TSIDKENU, Tuhan keadilan kita. Yeremia 33 ke-16, sama seperti YHWH Makades, Tuhanlah yang menyediakan keadilan bagi manusia, terutama menyediakan keadilan bagi manusia melalui anaknya Yesus Kristus yang dibuatnya mengenal dosa untuk kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Yahweh Rohi, Tuhan adalah gembalaku. Mazmur 23 ayat 1. Setelah Daud merenungkan hubungannya dengan sebagai gembala atas domba-dombanya, ia menyadari hubungan sebenarnya antara ia dengan Allah, sehingga ia mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 23 ayat ke-1. Yahweh Shammah, SHAMMAH, Shammah,
Tuhan hadir di situ. Yehezkiel 48 ayat 35. Nama ini ditujukan bagi Yerusalem dan Bait Allah yang ada di sana, menunjukkan kemuliaan Allah. Yehezkiel 8 sampai dengan ke-11 telah kembali. Yehezkiel 44 ayat 1 sampai dengan ke-4. Yahweh Sabaoth, SHBAOTH, Tuhan semesta alam. Yesaya 1 ayat 24, Mazmur 46 ayat ke-7. Semesta alam berarti sekumpulan baik malaikat maupun manusia. Ia adalah Tuhan semesta alam, surga dan dunia bagi orang Yahudi dan bukan Yahudi, bagi orang kaya dan miskin, bagi tuan dan budak. Nama ini menggambarkan keagungan kuasa otoritas Allah, menunjukkan bahwa ia telah menggenapi apa yang telah ia tentukan. El Elyon, paling tinggi. Ulangan 26 ayat 19 berasal dari kata Ibrani yang berarti naik atau menanjak, sehingga hal yang dituju ialah yang paling tinggi. El Elyon menunjukkan peninggian dan berbicara tentang hak mutlak Tuhan. El Roy, Allah yang melihat. Kejadian 16 ayat 13, nama yang ditujukan bagi Allah oleh Hagar yang saat itu seorang diri dan putus asa di padang gurun setelah diusir oleh Sarah. Kejadian 16 ayat 1 sampai dengan ke-14. Ketika Hagar bertemu dengan malaikat Tuhan, ia menyadari bahwa ia telah melihat Allah sendiri dalam penampakan. Ia juga menyadari bahwa El Roy melihatnya dalam kesusahannya dan mengakui bahwa ia adalah Allah yang hidup, melihat segala sesuatu. El Olam, Allah yang kekal. Mazmur 91 ayat 1 sampai ke-3. Kemudian El Gibhor, Allah yang perkasa. Yesaya 9 ayat yang ke-6. Apa itu El Gibhor? Allah yang perkasa. Nama yang ditujukan kepada Mesias Yesus Kristus tertulis di kitab Yesaya sebagai prajurit yang penuh kuasa dan perkasa. Mesias Allah perkasa akan menumpaskan musuh-musuh Allah dan memerintah dengan gada besi. Wahyu 19 ayat 15. Demikianlah eksposisi nama-nama Allah. Shalom.